dan nantinya mereka ketika PKL akan PKL di industri-industri tersebut dengan harapan ketika mereka nanti tamat di kelas 3 atau di kelas 12, mereka akan secara langsung tertampung di industri tersebut. Yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mengenai peran atau bantuan dari Bapak dan Ibu untuk mengecek pembelajaran atau hasil belajar dari putra dan putri Bapak dan Ibu semuanya. Rapot sudah di tangan Bapak dan Ibu. Mohon kiranya Bapak dan Ibu mengecek rapot anak-anak Bapak dan Ibu. Seandainya anak-anak Bapak dan Ibu kemarin ketika dibagikan rapot perlu bertemu dengan guru BK, itu artinya bahwa anak-anak Bapak dan Ibu masih ada nilainya yang belum mencapai nilai minimum yang seharusnya dicapai berdasarkan standar di SMK Negeri 6 Jakarta. Oleh karena itu, untuk anak-anak Bapak dan Ibu yang kebetulan rapotnya masih ada nilai di bawah KKM, mohon sesegera mungkin untuk dilakukan perbaikan. Kenapa harus segera? Kalau sudah sampai berakhirnya bulan Januari belum dilakukan perbaikan, maka nilai anak Bapak dan Ibu tidak bisa kami input di Dapodik. Kalau nilainya tidak bisa diinput, itu maka sampai nanti pun nilai anak Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan tidak memenuhi KKM, sehingga mempengaruhi kelulusan dari anak Bapak dan Ibu. Karena salah satu syarat untuk lulus nanti ketika di kelas 3 adalah seluruh mata pelajaran telah memenuhi nilai KKM. Jadi tolong ini segera diinput, lihat rapot anak Bapak dan Ibu, lalu segera ingatkan anak Bapak dan Ibu untuk memperbaiki nilainya. Untuk rapot-rapot yang tidak ada masalah, segera ditandatangani Bapak dan Ibu, nggak usah dikekep di rumah. Tolong mungkin Bapak dan Ibu bisa mampir sejenak di sekolah setelah ditandatangani. Rapot tersebut titipkan di satpam kami yang akan menyimpan rapot tersebut. Karena saya berada di SMK 6 ini sudah 3 tahun. 3 tahun ini selalu ada keluhan dari siswa, dari orang tua yang rapotnya hilang, yang rapotnya kebanjiran, yang rapotnya mohon maaf mungkin kebakaran atau apa. Maka mulai tahun ini kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa Bapak dan Ibu sudah menerima rapot dengan map yang cukup baik kalau dibandingkan dengan rapot map sebelumnya, maka tolong setelah ditandatangani sambil Bapak Ibu pergi kerja atau Bapak dan Ibu kemana atau anak Bapak dan Ibu, tolong antarkan rapot secara bergantian ke pos satpam kita. Nanti kami yang akan menyimpannya di loker-loker kami, akan kami berikan lagi ketika bagi rapot begitu selanjutnya. Itu yang keempat. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, walaupun kondisi anak Bapak dan Ibu walaupun kondisi anak Bapak dan Ibu berada di rumah, saya mohon juga kedisiplinan untuk berada mengikuti kegiatan belajar tetap diperhatikan. Halo Bu Adijah. Halo. 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 Bapak Ibu orang tua murid, apakah bisa dengar suara saya cukup jelas? Dengar Pak. Dengar
dengar ya. Yang lain gimana Bapak Ibu? Apakah dengar suara saya cukup jelas? Sandi. Iya, Bapak Putus-putus, Pak. Ibu, mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Putus-putus. Jelas, Bu. Kalau Iya, di saya terima kasih jelas. Bapak Ibu. Ternyata sinyalnya yang tidak stabil, sehingga kami tadi sudah menghubungi dengan Ibu Kepala Sekolah, dan beliau akan mengusahakan untuk agar supaya nanti sinyalnya bisa stabil, sambil menunggu Ibu Kepala Sekolah untuk mempersiapkan lagi agar putus, dan juga suaranya terdengar jelas. Begitu sambil menunggu kepada kami ulas apa samaan. Yang pertama adalah tentang pembelajaran, bahwa pukul 6.30 sampai pukul 11.30. Nah, pada hari Senin itu pembelajaran dimulai atau diawali dengan pengarahan dari manajemen, baik dari kepala sekolah, wakil maupun juga ketua program ataupun wali kelas. Kemudian dilanjut sampai pukul 7. Jadi hari Senin mulai belajarnya pukul 7. Kemudian pada hari Jumat ada literasi, yang mana literasi ini sangat penting sekali. Karena pada saat nanti di kelas 11, anak-anak diminta untuk mengikuti AKM atau nasional ini. Pesertanya tidak kita yang mengajukan, tetapi pesertanya ditunjuk langsung dari kementerian. Jadi satu sekolah paling banyak untuk tahun ini hanya 50 siswa. Dan 50 siswa itu 45 sebagai yang utama, 5 sebagai cadangan. Kemudian yang kedua tentang kelas industri, kita sudah ada beberapa kerjasama dengan kelas industri. Yang pertama dengan Alfamart, yang Alfamart itu sudah kerjasama dengan program keahlian BDP. Kemudian yang kedua dengan PT Hero, yang mungkin kemarin sudah kita sosialisasi kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Kemudian yang ketiga nanti ada kelas industri khusus multimedia dan animasi. Namun demikian untuk saat ini yang berjalan baru untuk kelas alfa. Sebenarnya dari kelas industri untuk yang PT Hero kemarin kita berikan surat lamaran yang putra-putri Bapak Ibu sudah kirimkan kepada pihak Hero. Namun karena ada sesuatu dan lain hal sehingga terpaksa kita tunda dulu untuk beberapa waktu yang akan datang. Untuk itu kami mohon maaf apabila agak sedikit tentang kelas industri, karena terus terang saja rencananya kelas industri akan dimulai bulan Februari. Jadi kalau kemarin sudah disosialisasikan tanggal 25 itu terakhir, 25 Januari terakhir pemberian surat lamaran anak-anak. Nah, kemudian akan diseleksi oleh kami sampaikan di bulan Februari pelaksanaan kelas industri. Akhirnya harus kita tunda dulu sampai nanti benar-benar ada yang gantikan. Nah, untuk itu kami mohon maaf sekali lagi ketiga untuk pembelajaran anak-anak tadi mungkin sedikit saya tadi tepat jam 6.30 sudah mulai absen, bahkan jam 6 itu sudah mulai absen pagi, jam 6.30 sudah
mulai absen mata pelajaran masing-masing. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di clearing karena ada beberapa yang harus kita tunda, akhirnya harus kita tunda pelaksanaan luring dan masih kita menggunakan sistem daring atau PJJ. Untuk itu mohon bantuan Bapak Ibu kerjasamanya agar supaya Bapak Ibu sama dan anak-anak dalam belajar selesai sampai terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin barangkali Bu Azizah sudah bisa bergabung kembali. Ya Bu Lili, saya sudah bergabung. Oh ya, terima kasih. Kami kembalikan lagi ke Bu dan mohon maaf gabung kembali. Ya. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Mohon informasinya di chat room. Saya diberitahu apakah sudah. Baik Bu, sudah Bu. Baik. Ya, Bapak dan Ibu, kalau saya baca tadi ada pernyataan bahwa mengenai kelas industri tidak jelas. Saya perjelas kembali mengenai konsep. Halo, Bapak dan Ibu, suaranya sudah terdengar? Suaranya masih putus-putus Bu Azizah, mohon maaf. Putus Bu. Oh, masih putus-putus. Masih putus-putus. Kadang juga. Oke, saya kayaknya harus keluar ruangan. Saya mencoba cari spot dari luar. Dilihat sebentar, Bapak dan Ibu. Saya sudah di luar ini. Bapak Ibu orang tua siswa mohon maaf, saya mengingatkan lagi untuk absen ya. Untuk absen jika Bapak Ibu untuk absen mohon maaf, untuk yang Bapak Ibu belum mengisi absen, mohon maaf untuk segera mengisi absennya ya. Sambil menunggu Bu Azizah untuk kembali. Ya, bagaimana? Pak Sandi, suara saya kedengeran nggak? Cukup kedengeran kok Bu. Nanti juga Bapak Ibu info, ini dari tadi saya rekam, nanti hasil rekamannya saya upload agar Bapak Ibu bisa saksikan ulang ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini videonya saya ada pertanyaan di chat room ini. Maaf Bu, link rapatnya mana? Link absennya tadi sudah di atas. Bapak Ibu scroll ke atas sedikit di chatnya untuk mengisi daftar hadirnya. Sekali lagi informasi dari operator Pak Sandi tadi menginformasikan bahwa rapat kita hari ini kan di YouTube sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat juga di YouTube-nya. Mudah-mudahan di YouTube-nya nanti suaranya juga ya, gimana Bu Lili, saya terputus sehingga kembali nanti ini. bisa agak sedikit terdengar jelas. Ya, cukup Siap, Bu. jelas Bu Azizah.
Halo Bapak dan Ibu. Bagaimana suara saya sekarang? Ibu, silakan Ibu, sudah terdengar? Jelas Bu, jelas. Mudah-mudahan sudah jelas sekali. Silakan Bu Aziza dilanjutkan. Putus-putus, nggak kedengaran. Baik, Bu Lili dan Bapak dan Ibu semuanya, sepertinya kondisinya tidak memungkinkan kondisi ini. Kami dari pihak sekolah mohon maaf kondisinya ini. Saya janji setelah ini nanti saya akan seperti biasa akan membuatkan satu rekaman tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan lebih baik daripada saat ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan yang ini terdengar, tapi kalau tidak, secara tadi saya katakan, saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua melalui rekaman yang saya titipkan di Wali-Wali Kelot. Poin yang saya sampaikan yaitu saya tetap mengharapkan anak-anak kelas 10 untuk menjaga kedisiplinannya, hadir belajar dari hari Senin sampai dengan Jumat, bukan hanya sekedar mengisi absen, tapi hadir secara jiwa dan raganya. Jadi kan namanya ada, tapi badannya tidur nyenyak atau tidak ada di tempat, tolong Bapak dan Ibu memastikan anak Bapak dan Ibu hadir secara jiwa dan raga untuk belajar. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ada pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan mulai dari di hari Senin ada tadarus bersama pukul 6.30, lalu hari Jumat itu ada literasi yang harus diikuti oleh semua anak. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, segera mungkin cek raport anak-anak Bapak dan Ibu. Kalau memang masih ada nilai yang kurang di bawah KKM untuk segera mungkin melakukan remedial. Nah, nilai harus kami sampaikan. Yang keempat, raport yang sudah ditandatangani untuk segera dikembalikan ke sekolah. Tidak perlu masuk ke sekolah, ke dalam lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu cukup kami minta menitipkan raportnya di pos satpam saja. Nanti di pos satpam akan kami berikan lembar serah terima, sehingga di sana akan kita lihatkan tanda tangan bahwa Bapak dan Ibu sudah menyerahkan. Itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, yang kelima mengenai kelas industri, diikuti peserta didik yang sesuai dengan kriteria dari industri yang diberikan. Artinya siapa yang bisa ikut dalam kelas industri adalah anak-anak yang memang lulus dalam seleksi kelas industri. Kapan pelaksanaannya akan sesegera mungkin kami sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu orang tua peserta didik. Itu yang perlu saya sampaikan. Kegiatan parenting Zoom meeting ini akan dilakukan secara kontinu tiap bulan, secara bergantian antara manajemen sekolah atau wali kelas masing. Itu saja Bu Lili dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Bu Lili. Halo Bu Lili.